Yang menjadi prinsip utama kita saat itu harus berkawan. Nah, karena kalau nggak berkawan ya kita nggak makan, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa survive. Nah, yang menjadi penolong bagi kami anak buruh yang ada di Jakarta itu hanya teman, karena nggak ada yang lain. Nah, saya sampaikan ke teman-teman saya yang lainnya, ya kita di sini harus rajin. Nah, kalau tidak nggak bisa silaturahmi, karena kita ini kendalanya adalah uang, ekonomi, maka ya kuncinya harus berkawan. Meja makan, Bayu, Kris Budiarjo. Pak Kris ini mendirikan RKIH sudah berapa lama? Ya 10 tahun lah. 10 tahun. RKIH itu Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Ya. Itu dulu yang mendirikan Pak Jokowi ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih Pak Jokowi. Terus habis itu kemarin Pak Kris mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Ya. Pasti banyak dong kader-kadernya. Oh ya. Ya kan? Ya, ya. Ya, yang membantu di lapangan. Ya. Berjuang. Ya. Iya, iya. Terus katanya sekarang memperkenalkan salah satu kadernya nih. Ya nih Rahmat Muni. Siap begitu. Sekjen apa sekarang? Pemuda Buruh Bersatu. Hah? Pemuda Buruh Bersatu. Pemuda Buruh Bersatu. Iya. Ya. Jadi Muni ini dari Pulau Buru. Jadi dia ingin memperbaiki hidup bersama dengan adik-adik, kakak-kakaknya. Jadi banyak komunitas Pulau Buru yang di Jakarta, tapi banyak orang nggak ngerti bahwa mereka berjuang dengan segala cara, dengan segala pola untuk memperbaiki kehidupan. Nah, seperti apa ceritanya? Kita tanya aja kepada yang bersangkutan. Soalnya dulu ketemu Moni Edo itu di Tugu Proklamasi. Iganya ini dalamnya segini-segini. Nah, sekarang udah gemuk. Sekarang udah jadi lawyer yang terkenal. Nah, jadi sudah menjadi lawyer, hidupnya sudah lebih dari cukup, sudah berkeluarga. Pertanyaannya, apakah dia ingat sama komunitasnya? Teman-teman Pulau Buru yang ada di Jakarta kan masih ada yang kurang beruntung. Apakah diperhatikan atau tidak? Seperti apa soliditas daripada anak-anak Pulau Buru di Jakarta ini? Nah, itu kita tanyakan kepada dia, dan juga bagaimana masa depan Pulau Buru. Karena Pulau Buru ini dikenal dulu kalau kita tahunya ada Pulau PKI, Pulau tahanan politik PKI, itu bukan PKI, bukan Pulau PKI, tapi Pulau tahanan Tapol, Pulau PKI. Tapol. Pulau Tapol. Nah, itu yang kira-kira kita tanyakan saja kepada Rahmat Muni. Gimana kabar Mas Muni? Alhamdulillah sehat. Sekarang udah gendutan, udah jaya, udah punya mobil, dulu jalan kaki, sudah punya keluarga. Siap begitu. Mas Muni udah berapa lama di Jakarta? Saya kurang lebih sudah hampir 15 tahunan di Jakarta. 15 tahun. Ceritanya dulu, kok bisa ke Jakarta itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya dulu saya ini kan dengan teman-teman sekolah di kampung. Nah, lalu kondisi perkembangan pendidikan di Pulau Buru, khususnya saya itu berada di satu pulau yang berada di bagian selatan Pulau Buru, itu pulau kecil terpencil di tengah laut. Oh, jadi Pulau Buru, pulau besar, masih ini ada masih lagi, pulau lagi? Saya masih nyebrang lagi. Itu satu kecamatan, hanya 7 desa. Nah, kecamatan kecil di tengah laut. Nah, tentunya perkembangan pendidikannya itu sangat terbelakang sekali. Nama pulaunya Pulau Ambalau. Saya di peta pun susah nyari ya. Susah. Kalau Pulau Buru kita masih muda. 3 tahun kemarin di sana belum ada listrik. Ya, jadi di Pulau Ambalau itu kalau kita kelilingi menggunakan body boat yang dengan kapasitas mesin 4 tak itu nggak sampai sejam, itu bisa kita kelilingi semuanya. Jadi berapa luas, cuma berapa hektar gitu ya? Cuma berapa hektar luas pulaunya. Nah, begitupun dengan perkembangan pendidikan di Pulau Buru untuk pulau besarnya sama saja mengalami keterbelakangan yang cukup serius. Nah, lalu kemudian saya setelah sekolah sampai tamat SMA, nah dengan teman-teman saya kemudian terjadi gejolak jiwa yang besar. Nah, menjadi satu pertanyaan besar waktu itu ketika kami tetap berproses di Pulau Buru, itu memang ada salah satu kampus juga di sana. Ya belum cukup terkenal lah kampusnya.
Nah, dengan situasi latar belakang ekonomi kami yang cukup menyedihkan, SOS lah kalau bahasa orang sekarang, sangat menyedihkan. So, bukan menyedihkan, sangat menyedihkan. Loh. Nah, lalu kemudian saya dengan beberapa teman-teman saya berdiskusi, bertukar pikiran, kalau kita tetap melanjutkan studi di universitas ini, namanya Universitas Ikra Buruh, mungkin biaya pendidikannya juga cukup murah, tetapi kalau kami putuskan saat itu kalau kami tetap menempuh pendidikan tinggi di situ, maka tentunya pola pikir kami hanya sebatas itu saja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan dan perubahan. Nah, lalu kemudian saya dengan teman-teman, kami sekitar beberapa orang waktu itu putuskan, sebagian teman-teman saya berangkat ke Kendari, sebagiannya ke Makassar di Sulawesi Selatan, sebagian ke Surabaya, dan saya memilih ke Jakarta. Saat itu berangkat ke Jakarta hanya modal restu dari orang tua, modal nyali dan nekat. Lalu kami serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Kemudian berangkat naik kapal pelni, itu pun pelarian, tidak beli tiket Pak Ketum. Loh. Nah, nyerobot. Cah nakal biasa. Cah nakal. Tekadnya sangat tinggi. Nah, kami karena berangkat naik kapal tidak beli tiket, otomatis di kapal itu pun tidak dapat fasilitas makan. Waduh. Akhirnya kami di kapal itu ya berkreasi saja, kira-kira ngobrol dengan siapa, lalu kemudian nebeng makan. Iya, nebeng makan, pura-pura cerita, lalu ya dengan ikut orang ngemplok. Sambil makan, ngobrol, ngambil ngemplok. Gitu kayak meja makan. Kira-kira seperti ini Pak Ketum. Nah, situasinya agak sangat menyedihkan. Nah, ketika setiap sandar di pelabuhan, petugas kapal itu kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dan over bagasi, ya kami harus ngumpet. Kalau tidak ngumpet, maka pasti ketangkap. Nah, kalau ketangkap kan risikonya diturunkan dari kapal ke pelabuhan. Akhirnya ya Kak, saya dengan satu orang teman saya, kemudian kita ngumpet di skoci, kadang-kadang juga ngumpet di bawah tumpukan barang penumpang. Berdua ya? Berdua. Waduh. Nah, sampai di Jakarta. Nah, setelah tiba di Jakarta, karena masyarakat Buruh Selatan itu hampir sulit sekali menemukan orang yang sudah sukses dan survive. Nah, baik di level provinsi sana maupun apalagi di Jakarta. Jadi saat sampai di Jakarta juga kami itu dalam kondisi benar-benar buta, tidak mengerti sama sekali. Nah, sampai di pelabuhan, kami waktu itu naik angkot dari depan pelabuhan itu. Nah, supirnya nanya mau kemana. Nah, saya sampaikan pokoknya bahwa kita ke Jakarta di tengah-tengahnya aja di mana. Tengah Jakarta itu di mana. Nah, akhirnya ya kita ditaruh di Rawasari waktu itu. Katanya ini cukup di tengah, karena ke timur sana, ke selatan ini cukup di tengah-tengah. Kata angkotnya begitu. Kata supir angkotnya. Nah, turun di situ. Nggak bayar juga? Oh, nggak bayar Pak Ketum. Tahunya kalau nggak bayar gimana? Baik banget tuh supir angkot. Jadi ceritanya panjang dan kondisi cerita kami naik angkot tidak bayar itu bertahan sekitar 5 tahun berjalan Pak Ketum. Wow. Setiap hari itu naik angkot nggak bayar. Nah, jadi modal setelah sudah kira-kira hampir dekat dengan tempat tujuan, kami dekati supirnya, sampaikan apa adanya, kita minta maaf, kita ini perantau, datang ke sini dengan cita-cita mau sekolah tapi nggak bawa uang. Nah, jadi mohon maklum. Jadi apa adanya ya, kita jujur ya. apa adanya. Oke. Nah, lalu kemudian sampai supirnya menawarkan juga, kalau gitu nanti ada saudara nggak di sini? Saya sampaikan saudara di sini hanya teman-teman kuliah beberapa orang saja yang memang bernasib seperti kami juga. Nah, akhirnya saya pun kenal dengan supir itu, dan itu menjadi teman pertama saya di Jakarta. Keluarga ya? Nah, malah. Keluarga. Nah, akhirnya saya ngambil nomor handphonenya. Kebetulan waktu itu kan kita pakai handphone Nokia yang bisa main game ular itu, jadi belum ada kameranya. Nah, akhirnya saya ambil nomor handphonenya, itu menjadi teman pertama dan kita komunikasi sehari-hari. Nah, saya ketemu dengan teman-teman saya mereka kos di Rawamangun waktu itu. Nah, jadi sudah kita hidupnya waktu itu di jalanan saja. Hampir 1 tahun berjalan di Jakarta itu kita benar-benar tidur di jalan. Nah, gelandangan lah ya. Gelandangan betul-betul. Luar Lalu biasa. kemudian mendaftar di kampus Universitas Ibnu Khaldun. Saya ngambil fakultas hukum di sana, kuliah. Tapi itu pun ya kuliahnya dalam kondisi yang sangat susah juga, sulit juga. Kadang kami hampir dikeluarkan dari kampus. Nah, setiap semesternya kami nggak jelas bayarnya. Nggak jelas, karena kami nggak pernah bayar kuliah di kampus itu. Kebetulan yang punya kampusnya orang baik, beliau juga sangat dermawan. Akhirnya kita diberikan toleransi. Nah, jadi kita kuliah saja sampai dengan hampir selesai masa studi.
baru kemudian kita membayar. Itu pun dengan kondisi yang sangat berkecukupan. Jadi kami membayar selama saja. ini kuliah menghadap rektor katakanlah. Menghadap rektor dan ketua yayasan yang punya kampus. Bapak saya tidak mampu bayar. Bahwa kita nggak mampu bayar. Tapi nanti akan bayar. Oh, itu kesepakatan atau bagaimana? Ya kondisinya tidak menjadi satu kesepakatan formal, tetapi ya seadanya saja begitu. Dipahami. Akhirnya kamu lunas bayar tuh setelah berapa tahun lulus? Lunas bayar itu setelah menjadi pengacara. Berarti sampai lulus ngutang dong? Sampai lulus ngutang. Luar biasa. Ibnu Khaldun. Ini suatu cerita yang jarang orang tahu, bahwa ada lembaga pendidikan yang juga memahami kesulitan para mahasiswanya yang ingin maju, diberi toleransi tidak membayar, tapi tidak dikasih beasiswa, tapi utang. Ya. Walaupun tidak ada kesepakatan, saling kesepahaman akhirnya. Saling kesepahaman saja. Kebetulan yang punya kampus itu sangat dermawan beliau. Jadi bukan hanya saya. Banyak orang, mungkin lebih dari 100 orang, teman-teman saya juga dikasih kesempatan yang sama. Nah, yang penting nilainya bagus, nah kuliahnya rajin, sopan santun, moralnya bagus, di sana itu akan dipahami lah kondisi. Arti nggak bayar nggak apa-apa lah. Yang penting kuliah tapi nilainya harus bagus, harus serius, nggak main-main kira-kira kayak gitu ya. Betul, kira-kira seperti itu Pak Ketum. Dan alhamdulillah di pendidikan di Ibnu Khaldun juga sangat bagus sekali. Perkembangan pendidikannya di situ. Saya ngambil fakultas hukum di situ, belajar serius, alhamdulillah jadi juga pengacara. Nah, setelah jadi baru kemudian nembus ijazah ke sana. Oh, ijazahnya pasti di sana. Masih di sana. Jadi waktu mau ujian PKPA, nah untuk pinjam ijazah fotokopinya. Setelah ujian dilegalisasi semuanya, pengacara ya. Untuk ujian advokat. Nah, dan saat mau untuk pelantikan dan sumpah profesi di pengadilan tinggi, syaratnya kan ijazah yang sudah terlegalisir. Jadi saya ke kampus, minta legalisir ijazahnya, kemudian minta hasilnya ditahan. Nah, setelah salinannya dapat baru kemudian lunasi dan ambil ijazah. Luar biasa. Itu menolong sekali lah, walaupun demikian kan itu menolong sekali. Kalau enggak ya ora iso popo, tetap susah, ketemu susah. Dan itu salah satu universitas yang memang sangat menyelamatkan nasib pendidikan masyarakat Maluku di Jakarta. Ibnu Khaldun itu. Banyak anak-anak Maluku yang di sana. Banyak sekali. Dari kabupaten, saya tidak tahu dari Maluku yang lainnya, tapi kalau dari Buru aja kita Buru. Nah, yang kuliah di situ, kalau tidak ada Universitas Ibnu Khaldun, mungkin semua akan bernasib sama seperti orang-orang saya di kampung juga. Sekolahnya tidak akan selesai. Berapa banyak anak-anak di Ibnu Khaldun? Lebih dari 200 orang. Anak-anak Pulau Buru? Anak-anak Pulau Buru. Itu juga Belandang semua, Spanyol, semua luar nyolong, bukan nyolong, ngutang. Kan pada akhirnya juga mereka harus nebus ijazah. Tapi utang tanpa kesepakatan. Dan untuk sekarang malah kebijakannya lebih bagus, jadi dikasih dispensasi, kadang bebas SPP macam-macam. Sekarang malah dibebaskan, bukan ngutang ya? Bukan ngutang lagi, tapi dibebaskan SPP-nya. Sebagian besar, jadi cukup bagus. Alhamdulillah. Akhirnya sangat tertolong di situ. Luar biasa. Terima kasih. Karena memang kami waktu itu sangat berharap juga mungkin juga dari pemerintah daerah kami untuk mensubsidi pendidikan kami yang tidak mampu di Jakarta saat itu. Tapi dengan pendekatan komunikasi yang kami bangun dengan pemerintah daerah saat itu juga ternyata tidak ada respon positif. Atau memang keuangannya nggak ada? Ya, mungkin juga seperti itu. Anggarannya kecil. Nah, jadi sampai sekarang itu di Pulau Buru, khususnya Pulau Buru itu dia terbagi atas 2 kabupaten kota. Nah, dulu ada cuma 1 kabupaten, sekarang sudah terbagi 2, Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Dulu di sekitar tahun 2000-an pemekaran Kabupaten Buru. Nah, hampir 15 tahun setelah itu baru kemudian mekar Kabupaten Buru Selatan. Kami posisinya di bagian selatannya. Di bagian selatannya ini yang kemudian peradaban pendidikannya cukup tertinggal sampai sekarang. Buru Selatan itu ya? Iya, sampai sekarang. Bahkan kami yang ada di Jakarta saja itu baru beberapa orang saja. Nah, kalau dihitung dari angka kelulusannya, di sana yang putus sekolah itu 51,37%. Untuk SMA? Dari SD, SMP, SMA itu putus semua. Padahal harusnya kan gratis. Nah, yang di sana, yang di Maluku ya? Iya, harusnya kan 20% dari APBN dan APBD kan harusnya digelontorkan ya? Nah, itu kondisi yang memang sulit kami pahami di sana.
Nah, itu yang kemudian menjadi keresahan bagi kami juga. Nah, sampai sekarang itu menjadi satu pertanyaan yang sampai saat ini juga belum pernah dijawab. Ya harus dipikirkan bersama. Ya. Jadi anak-anak atau teman-teman, rekan-rekan dari Pulau Buru yang ada Kabupaten Buru ya, yang sudah sukses ataupun setengah sukses di Jakarta harus berpikir keras bagaimana agar adik-adik yang di Buru dan Buru Selatan ini setidaknya setara dengan kabupaten lain, sehingga tidak tertinggal, kan begitu kira-kira kalau lihat dari perjuangan Mas Muni tadi ya. Betul Pak Ketum. Mas Muni itu angkatan keberapa di Lokaldun atau di Jakarta ini dari Pulau Buru? Sebetulnya kalau kakak-kakaknya ada nggak? Kakak-kakak dari Pulau Buru itu memang ada juga, tetapi mungkin kita menjadi generasi kedua. Oh, generasi kedua. Nah, waktu ke Ibnu Khaldun ada yang ngajak atau sendiri? Waktu ke Ibnu Khaldun itu memang ada yang ngajak. Oke. Nah, dari Pulau Buru atau dari luar? Dari Pulau Buru. Dulu di generasi Pulau Buru di Jakarta itu ada beberapa orang, saya mungkin terhitung sekitar 4 orang kalau nggak salah, nggak banyak yang kuliah di Jakarta. Nah, itu termasuk generasi kedua. Ada generasi pertama yang kemudian itu masih kakak lah, udah senior lah. Senior juga. Nah, mereka itu yang kemudian karena sewaktu pulang dari Jakarta ke Ambon, ke Pulau Buru, ya mereka itu sangat, secara pendidikan itu sangat dikultuskan. Wah, ini orang-orang yang Jakarta, pintar, sarjana, orang cerdas, orang cerdas. penting. Nah, itu yang kemudian menjadi daya tarik bagi kami untuk mau berproses di Jakarta. Walaupun setelah ke Jakarta ternyata kondisinya agak berbanding terbalik juga. Nah, yang lebih hebatnya lagi tuh, mereka tuh aktivis yang cukup yang cukup ulet. Iya. Terbukti dengan keterbatasan mereka bisa survive dan mereka kader-kader HMI yang lumayan. Artinya mengikuti aktivitas sosial, aktivitas politik itu tidak tertinggal karena ini juga mungkin untuk mengasah kemampuannya. Untuk membangun jaringan dan bertahan hidup. Karena semakin banyak jaringan, semakin banyak silaturahmi, hidup begitu kan, itu survive kehidupan di Jakarta. Makanya salah satunya mereka lewat HMI ini. Betul Pak Ketum. Jadi Moni ini, kamu gimana Mon di HMI Mon kemarin? Jadi waktu itu ceritanya setelah proses di Jakarta saya kemudian masuk pengkaderan di himpunan mahasiswa Islam. Waktu di Ibnu Khaldun. Nah, dan memang yang menjadi prinsip utama kita saat itu harus berkawan. Nah, karena kalau nggak berkawan ya kita nggak makan, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa survive. Nah, yang menjadi penolong bagi kami anak buruh yang ada di Jakarta itu hanya teman, karena nggak ada yang lain. Nah, saya sampaikan ke teman-teman saya yang lainnya, ya kita di sini harus rajin. Nah, kalau tidak nggak bisa silaturahmi, karena kita ini kendalanya adalah uang, ekonomi, maka ya kuncinya harus berkawan. Nah, akumulasi dari silaturahmi yang kita bangun itu yang menjadi total rezeki kita. Jadi kalau kita nggak rajin silaturahmi ya kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, setelah itu kita yakin saja, lalu nekat untuk melakukan segala hal. Dengan satu doktrin waktu itu bahwa Tuhan itu bersama orang-orang yang nekat. Itu doktrin kita saat itu. Yakin bahwa Tuhan Maha Besar, Allah akan selalu menolong umatnya, kira-kira gitu. Betul. Nah, akhirnya ya kami alhamdulillah tetap istiqomah dalam proses sampai dengan selesai studi pendidikan kami di fakultas di kampus. Nah, lalu mengembangkan potensi melalui organisasi-organisasi ekstra kampus. Nah, saya secara pribadi konsen di HMI. Nah, masuk pengurus cabang HMI Jakarta Raya, sampai di Batko, sampai di Badan Koordinasi HMI Jabodetabek Banten, sampai di PBHMI. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi pembuka jalan untuk kami tetap meniti karir di Jakarta. Hingga kemudian saya sekolah PKPA, menjadi lawyer dan beracara di Jakarta. Jadi dalam kondisi apapun, pesannya adalah kita harus tetap konsisten, berjuang untuk memperbaiki hidup dan kehidupan dengan membangun, belajar serius, membangun jaringan, bersilaturahmi dan berorganisasi dan aktif. Berorganisasi supaya kita bisa di samping survive hidup adalah betul-betul mempelajari hidup dan kehidupannya. Betul Pak Ketum. Jadi mereka sudah ditempa oleh jalan. Ya, jadi ini betul-betul pengalaman yang menjadi penting buat anak-anak muda bahwa berorganisasi, bersilaturahmi itu penting sekali untuk memperbaiki kehidupan kita. Kan gitu kira-kira. Bahkan penghidupan itu akan terjaga, akan terjalin bahwa
silaturahmi memperpanjang rezeki kata Zardi Islam kan begitu kan. Betul, itu benar-benar terwujud dalam kehidupan kan gitu ya. Iya betul Pak. Nah, sekarang kita kembali ke komunitas. Adik-adik sekarang kan ribuan dari Pulau Buru itu. Ya cukup banyak sekali dari Pulau Buru. Itu sejak Mas Muni dan kawan-kawan awal itu dari 100, 200, sekarang udah banyak sekali kan ya? Ya, kalau waktu itu saya dan kawan mungkin kita baru sekitar 20 orang Pak. Gitu. Lalu kemudian berkembang tiap tahun kan ya, itu gimana ceritanya? Apa ditarik atau mereka ingin sendiri atau gimana ceritanya? Ya. Kok jadi anak-anak Pulau Buru khususnya dan Maluku mungkin banyak banget di Jakarta. Betul Pak Ketum. Ya karena dari beberapa orang yang kuliah itu hampir mewakili setiap kecamatan yang ada di sana. Lalu saat mereka kembali, ya mereka menularkan itu ke adik-adiknya, saudara-saudaranya lah, dan berangkat sama-sama berjuang ke Jakarta. Nah hingga sekarang itu sudah sangat cukup banyak. Jadi saya sangat termotivasi melihat mereka, perjuangan mereka tuh. Bayangkan di sebuah pulau yang 3 tahun yang lalu pun saya sempat main ke sana tidak ada listrik. Tapi salah satu putra buru sempat mau dicalonkan menjadi ketua HMI. Oh, ngeri. Itu kan sebuah kehormatan, prestasi, prestasi luar yang biasa, sangat luar biasa, walaupun akhirnya memang ada miss dan apa karena ada masalah keluarga. Kalah menang kan biasa di dalam. Bukan, ada apa ya? Bapak meninggal waktu itu. Nah, orang tua meninggal. Jadi tidak jadi waktu proses pencalonan. Oh, itu sempat mau jadi ketua ya? Saya sempat karena proses di PBHMI saat itu menuju kongres di Surabaya waktu itu saya sempat mencalonkan diri. Cuma karena Bapak meninggal jadi nggak lanjut. Ya, karena berpas-pasan akhirnya saat itu saya harus memilih antara lanjut untuk berproses di kongres ataukah saya kembali untuk melaksanakan ya rukun-rukunnya lah kalau dalam Islam itu orang tua saya yang meninggal. Akhirnya saya pulang dan melepaskan itu. Pulang kampung lah bagaimanapun ya. Maksud tentu. Ya orang tua pulang meninggal nggak pulang. Padahal pulang kampung berapa hari kan? Karena harus naik kapal kan, nggak ada duku untuk pesawat. Betul Pak gitu. Orang susah, tetap jadi susah. berapa lama waktu itu kan masih susah. Betul kan? Pak gitu. Sampai ke Jakarta, dari Jakarta ke sana tuh ke kampung. Kalau naik pesawatnya 3 jam 20 menit, kalau naik kapal 4 hari Pak gitu. 4 hari. Ya kira-kira total waktunya mungkin 5 hari membutuhkan perjalanan itu. Nah tapi jarak tempuhnya 4 hari. 4 hari. Nah, oke, kita kembali ke Pulau Buru. Nah, Pulau Buru itu kan pulau yang sangat potensial katanya ya. Ya betul. Apa saja sih potensi-potensi yang ada di Pulau Buru yang saat ini bisa diolah dan ke depan bisa dikembangkan menurut Mas Muni? Dengan harapan tentu agar kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud. Upaya apa? Kami udah pengalaman di Jakarta selama ini kan. Tentu harus berpikir bagaimana agar kesulitan hidup Anda dan teman-teman sekian tahun yang lalu tidak akan terjadi di adik-adik. Kan itu pentingnya kan? Iya kan? Jangan sampai Pulau Buru ini tertinggal dengan daerah lain. Nah, Mas Muni sudah jadi lawyer di Jakarta, sudah pengalaman di Jakarta, sudah punya jaringan nasional. Karena di PBHMI dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah pemikiran apa atau gagasan apa yang dapat diwujudkan Mas Muni supaya adik-adik di Pulau Buru Selatan pada khususnya dan buru pada umumnya itu tidak sesusah hidup Anda. Nggak usah orang lain, Anda dan orang tua. Dan setara yang susah-susah awal di Jakarta yang makan jadi gelandangan untuk bisa kuliah. Gimana supaya itu tidak terjadi? Mas Muni gimana? Konsennya gimana terhadap buruh? Konsepnya, bukannya konsep. Ada nggak konsep seperti itu? Pemikiran tuh ada nggak? Jadi sebelum ke sana saya ingin sampaikan dulu bahwa Pulau Buru ini adalah pulau yang sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Nah, bahkan saking kayanya, nah di zaman penjajahan Belanda, benteng VOC itu dibangun di sana. Zaman Belanda, di sana ada benteng VOC. Berarti pulau rempah-rempah. Pulau rempah. Tidak kalah dengan Tidore, Ternate. Luar biasa. Jadi benteng VOC ada di sana. VOC itu ada di sana. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan, satu gambaran karena
namanya VOC ini kan merupakan organisasi bisnisnya Belanda. Iya, bisnis. Nah, perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Kenapa? Nah, sudah bikin benteng di sini. Ya. Tidak mungkin Belanda itu membangun pusat Sesuatu, usahanya di sana tanpa ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang matang. Betul. Nah, dan Belanda ini ini bangsa penjajah, dia mengerti betul mana daerah yang punya potensi yang luar biasa. Enggak, VOC itu bukan penjajah, VOC itu perusahaan dagang. Iya, tentu. Artinya mental Belandanya. Iya. Belandanya. Maka dia membangun organisasi bisnis, titik bisnisnya itu tentu pada lokasi-lokasi strategis di Indonesia. Salah satunya Pulau Buru. Nah, dibangun di sana. Nah, kemudian Pulau Buru itu kalau kita berbicara tentang misi di era sejarah, misi penjajahan itu kan adalah monopoli rempah-rempah. Ya. Nah, dan termasuk kawasan Indonesia Timur itu adalah pusat rempah-rempahnya. Iya. Lalu di timur itu kita bicara lagi timur mana dulu? Ya. Termasuk Pulau Buru itu adalah salah satu pulau dengan kekayaan alam rempah terbesar di Maluku. Wow. Kalau kita kenal cengkeh dan pala, ya sebetulnya itu pusatnya. Oh, di Pulau Buru. Pulau Buru. Oh, itu berapa luas sih sebenarnya Pulau Buru itu? Pulau Buru itu luasnya, total luas wilayahnya itu 12.000 kilometer persegi. Gede juga. Cukup besar. Nah, maka terbagi 2 kabupaten ya. Iya. Nah, jadi di sana potensi kekayaan alamnya itu besar, rempah-rempahnya. Nah, cengkeh itu ya kalau di Maluku, di pulau-pulau lainnya, misalkan di Pulau Seram, nah maupun pulau-pulau Ambon dan pulau lainnya, itu ketika musim panen cengkeh, mereka itu datang semua ke Pulau Buru karena di situ basis cengkeh paling besar. Alam itu. Alamnya paling besar. Nggak ada yang nanam padahal dulu ya? Atau ditanam zaman Belanda dulu? Ditanam dari zaman dulu. Memang orang tua kami, moyang kami itu konsennya adalah perkebunan cengkeh dari dulu. Nah, sejak zaman Belanda itu sudah. Katanya ada kayu putih segala, itu gimana ceritanya? Kayu putih terbaik kalau saya dapat oleh-oleh Maluku, berarti jangan-jangan Pulau Buru. Nah, itu juga Pak Ketum. Jadi selain kekayaan rempah berupa cengkeh dan pala, itu ada minyaknya juga, minyak kayu putih. Yang memang ya minyak kayu putih ini minyak yang sudah tidak asing lagi. Yang memang itu menjadi kebutuhan pokok. Dan di Indonesia itu juga sudah dicek bahwa kualitas minyak kayu putih terbaik itu dari Maluku dan itu di Pulau Buru. Oh, jadi kita kan selalu bilang Maluku nih. Kalau Ambon. Kalau apa itu namanya kayu putih kan? Itu sebenarnya asli dari Pulau Buru. Pusatnya dari Pulau Buru. Tidak ada di pulau yang lain. Oh, asik ya. Nah, hanya ada di Pulau Buru. Luar biasa. Belum potensi lautnya. Wah, potensi lautnya juga itu luar biasa Pak Ketum. Karena Pulau Buru itu, kalau Pulau Buru itu dia berada depannya itu langsung Selat Banda. Oh, Selat Banda, iya. Jadi peredaran ikannya itu cukup bagus. Nah, memang kita kalau bicara sampai ke potensi ininya butuh penelitian yang ini, tetapi yang jelasnya kekayaan lautnya itu luar biasa. Iya. Nah, potensi alam baik daratnya maupun lautnya itu sangat melimpah. Nah, selain daripada itu juga Pulau Buru itu beberapa tahun ke sini itu juga ditemukan tambang emas yang dengan kualitas terbaik ya di Pulau Buru. Luar biasa. Nah, sudah dieksplor atau masih? Sudah dieksplor. Perusahaan besar atau tambang rakyat? Masih tambang rakyat. Oh, bagus. Masih tambang rakyat. Oke. Nah, jadi cukup potensial sekali daerahnya. Nah, tapi menjadi satu catatan yang sangat tragis yang memang sampai saat ini menjadi pertanyaan bagi kami itu tadi, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah luas, tetapi generasinya itu sangat terbelakang. Oke, nah, jadi ini sebuah PR. Ya. Ini sebuah PR para intelektual Pulau Buru yang di Jakarta pada khususnya ya, dan perantauan pada umumnya, dan termasuk yang berada di Pulau Buru agar melakukan kajian, melakukan perenungan, kan gitu kira-kira tuh, agar masyarakat itu tidak tertinggal dengan daerah lain, agar masyarakat Buru dapat tumbuh berkembang melebihi apa yang dilakukan oleh anak-anak generasi 1-2 yang sekolah di Jakarta dengan kesulitannya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat, Buru butuh pemimpin yang mempunyai wawasan nasional. Oh, pasti. Karena bagaimanapun juga yang kemarin-kemarin sepertinya mereka masih lokal. Oke. Jadi untuk membangun Buru itu dibutuhkan investasi. Dan investasi itu dibutuhkan apa? Jaringan. Gitu.
Jadi memang memimpin buruh itu harus orang yang punya jaringan. Ya. Baik jaringan swasta maupun jaringan pemerintah di Jakarta. Nah. Jadi harus punya hubungan yang kuat dengan mereka. Supaya apa? Supaya investasi bisa masuk sehingga apa? Kekayaan alam mereka itu bisa mereka garap sendiri. Ya makanya teman-teman di Jakarta seperti Mas Rahmat Muni dan kawan-kawan ini kan bisa berkontribusi bagi bagaimana sudah saatnya agar masyarakat Pulau Buru itu bisa sejahtera dan bisa tidak harus mengalami nasib jadi gelandangan itu betul Pak gitu. Kan gitu kira-kira kan ya. Kira-kira ini ya. Betul Pak gitu. Nah Mas Muni, dulu kan ada Tapol PKI itu. Iya. Apa bayang-bayang tentang Tapol PKI dan kondisinya kayak apa sih sebenarnya? Iya Pak gitu. Jadi sebetulnya memang ya Pulau Buru itu menjadi salah satu pulau yang menjadi tempat pengasingan para tahanan-tahanan politik atau yang disebut dengan PKI. Nah, namun sebetulnya kami masyarakat Buru itu sendiri pun tidak pernah menganggap atau melihat mereka sebagai orang-orang yang bersalah. Ya, bersalah atau orang yang melakukan perlawanan dan mereka tidak pro terhadap katakanlah NKRI. Nah, kenapa? Karena faktanya ketika mereka ada di sana, ya justru yang membuat Pulau Buru itu maju dan berkembang menjadi pulau yang agak bikin masyarakatnya itu pemikirannya agak modern, itu ya tahanan-tahanan itu. Oh begitu. Oh jadi Tapol itu tidak di penjara ya, bebas gitu ya? Ya jadi ada hanya diasingkan di pulau itu, hidup di pulau itu gitu ya. Nah dan tempat di mana mereka diasingkan saat ini itu juga menjadi tempat yang cukup modern, baik dari aspek pertaniannya, nah perkebunannya, ataupun wilayahnya. Oh begitu. Jadi mereka ada di gunung, tapi itu bukan di bukit-bukit ya, termasuk cukup dataran, tapi itu sangat modern. Jauh dari ibu kota kabupaten masing-masing dua kabupaten ini, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, tetapi kalau kita ke tempat mereka, itu tempatnya lebih bagus, lebih modern, masyarakatnya lebih modern, perkebunan pertaniannya juga cukup maju. Oh begitu. Dan masyarakat Buru ataupun Buru Selatan makan beras, buah-buahan, sayur-sayuran, ya itu dari mereka. Anak cucu mereka sekarang. Tinggalan mereka ya. Dan itu jadi lumbung padi ini ya, lumbung padi Maluku. Lumbung padi Maluku. Dulu Pak SBY pernah ke sana juga saat panen, dulu zaman pemerintahan Pak SBY. Karena memang ya di situ cukup bagus. Karena subur ya berarti ya? Subur. Nah, jadi kalau dikelola dengan baik. Kalau kita ke tempat mereka itu ya sama seperti kita ke Kerawang, kita ke Jawa Barat, karena jadi pertaniannya sangat modern. Nah, jadi cukup bermanfaat sekali sebetulnya bagi masyarakat Pulau Buru ya. Dan soal pola pikir mereka juga, pemikiran masyarakat setempat juga udah nggak ada istilah PKI. Ya, nggak ada urusan politik lah. Nggak ada politik. Pokoknya mereka diasingkan oleh pemerintah di situ, hidup di situ, artinya ya bertani, bercocok tanam, beternak dan sebagainya ya. Betul. Berinteraksi dengan masyarakat berarti ya? Sangat. Sangat berinteraksi. Ya ini kan nggak tahu kita ya. Taunya kita di Pulau Buru seolah-olah ada penjaranya kayak Nusa Kambangan. Ternyata tidak. Anantatur. Termasuk salah satu seniman ternama yang kemudian menorehkan banyak literasi, dan itu dari Pulau Buru itu. Saya pernah mendengar dari sebuah surat kabar bahwa ketika Tapol itu ada di sana, kapal dari Belanda itu turun ke Pulau Buru mengangkut hasil bumi mereka. Bahkan mereka bisa langsung menjual ke Belanda waktu itu. Nah, jadi kembali ke potensi ya. Nah, apa kira-kira konsep Mas Muni agar pertama pendidikan dan pemerataan pendidikan dimungkinkan bagi masyarakat Maluku, dan bagaimana agar potensi-potensi ekonomi dapat dikembangkan di Maluku. Gimana menurut Mas Muni dalam gambaran ya? Iya, Pak Ketua. Kan jadi, pernah ke sana. Termasuk saya setiap tahunnya pulang kampung. Tiap tahun pulang kampung, dan setiap harinya kami itu membentuk satu komunitas yang cukup kuat di Jakarta, yang kerja sehari-harinya itu memantau perkembangan Kabupaten Buru dan juga Buru Selatan, karena kami hari ini administrasinya di Selatan, maka kami lebih konsen ke Buru Selatannya. Karena kalau kita, ada Buru, karena Mas Muni di Selatan, teman-teman yang Buru Induk, Buru. Kalau Buru Selatan aja dulu gimana? Nah, kalau Buru Selatan, nah ini kan
tadi ini kabupaten yang cukup terbelakang sebetulnya ini. Oke. Nah, kalau kita nyari di Google juga ya munculnya juga agak susah juga. Nah, jadi terkait dengan bagaimana strategi untuk membangun daerah itu, nah baik meningkatkan indeks pembangunan manusianya, nah ini menjadi hal yang utama. Nah, karena membangun manusia itu menjadi salah satu hal strategis yang seharusnya dilakukan, nah agar bisa melakukan perubahan. Nah, dan ini sebetulnya tidak bisa lepas dari pemerintahan yang ada. Karena kalau mengharapkan masyarakatnya saja, ya tentu nggak mungkin. Pesimismenya sudah mulai pesimis karena tidak mampu dan lain sebagainya. Maka harus ada peran signifikan yang dimainkan oleh pemerintah. Dengan kekayaan alam yang besar itu harusnya dia ekuivalen dengan perkembangan sumber daya manusianya. Nah, ini sumber daya alamnya besar, tetapi tidak perkembangan sumber daya manusianya sangat rendah. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa data harmonis, sangat tidak begitu. Potensi alam harus dikembangkan seiring dengan potensi manusianya. Nah, Mas, berapa sih penduduk di Pulau Buru itu? Penduduk selatan maksudnya? Kalau untuk di selatan itu kurang lebih itu 60.370.000 sekian, tidak banyak. Nah, jadi harusnya masyarakatnya yang sedikit itu, sementara potensi sumber daya alamnya yang besar, lalu sudah ada hadir pemerintah sebagai stakeholder yang harusnya bisa merumuskan kebijakan untuk membangun daerah itu, ya harusnya masyarakatnya sangat maju, karena potensi alamnya besar, masyarakatnya kecil. Nah, ini kok tidak maju, ini yang menjadi problem. Ada apa? Gitu kan. Bahkan jangankan soal sumber daya manusianya, sama ya kabupaten itu dulu Bang Bayu pernah ke sana juga. Nah, ke Kabupaten Buru Selatan itu kabupaten yang jumlah besar kotanya itu sangat kecil, mungkin lebih besar Pantai Ancol. Ya, lebih besar Pantai Ancol daripada Kabupaten Buru Selatan kota kabupatennya. Nah, tapi itu sangat tidak maju. Nah, mau jalanannya, tata kotanya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang memprihatinkan dan itu menjadi tanggung jawab. Saya sampaikan kepada teman-teman aktivis, ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengontrol. Betul. Nah, karena ya tadi pemerintah ini dalam anggapan kebetulan saya sebagai aktivis, ini hal ini tidak bisa saya lepaskan ini. Nah, jadi menjadi satu anggapan kami bahwa memang pemerintah ini tidak serius untuk mengurusi kabupaten itu atau untuk membangun manusia yang ada di Buru Selatan itu. Tidak, atau nggak tahu atau tidak mempunyai kemampuan. Makanya saya sampaikan ke teman-teman dalam diskusi itu bahwa pemerintahan ini cuma dua kemungkinan. Apakah mereka tidak punya basis ide untuk membangun, ataukah yang kedua tidak punya niat untuk membangun. Nah, cuma dua problem ini. Kalau semisal dia tidak punya basis ide, harusnya dia membuka diri, maka banyak orang yang bisa mensuplai pemikiran untuk membangun. Kami dari aktivis ini pun kemudian sangat banyak sekali memberikan kontribusi pemikiran, tetapi itu pun toh tidak dipakai. Nah, artinya ke depan harusnya siapapun nanti yang menjadi pemerintahan daerah-daerah di Indonesia ya, bukan terutama Pulau Buru Selatan ini, harus membuka diri untuk mendapatkan masukan dari para perantau, kira-kira kayak gitu. Betul. Terutama ya perantau yang sukses, kemudian putra-putra daerah yang berada di luar daerahnya, baik kalau di nasional diaspora. Makanya saya sampaikan ke mereka, kita sering hearing dengan teman-teman DPR dan stakeholder di sana. Saya sampaikan bahwa pola menjalankan pemerintahan itu sederhana. Nah, nomenklaturnya sudah ada, sudah tinggal kita jalankan. Tetapi butuh pemerintah yang punya ide kreasi yang bagus untuk membangun. Nah, kalau tidak ya nggak akan maju-maju. Nah, akhirnya ya setiap tahunnya tidak akan mengalami peningkatan, tetapi malah merosot. Nah, orangnya setiap tahun bukan malah bertambah, yang berpendidikan malah berkurang. Nah, bayangkan lebih dari 50% masyarakat yang putus sekolah. Nah, itu kan sangat fatal. Padahal jumlah penduduk sangat sedikit dengan potensi alam yang sangat melimpah. Bagaimana kita bisa mengkapitalisasi daripada modal alam yang ada dengan menghadirkan investor misalnya. Makanya saya sampaikan ke mereka, pemerintah tidak boleh kaku, pemerintah harus membuka diri. Kenapa? Ketika pemerintah tidak hadir, tidak berdiri untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat di sana, ya susah. Ya sekarang cita-cita bernegara, cita-cita pemerintahan itu apa? Kan untuk melakukan perubahan agar meningkatkan mutu kecerdasan dan
dan kesejahteraan kualitas hidup manusianya. Nah, jadi kuncinya adalah hadirnya pemerintahan itu untuk melakukan perubahan. Yang tadinya terbelakang dia bisa bikin maju. Nah, pertanyaannya bagaimana? Saya sampaikan bahwa ya sudah sederhana, berbicara tentang perubahan itu standarnya adalah standar teori, jangan pakai yang lain. Nah, kalau dalam teori perubahan sosial itu, nah kalau dalam bukunya Max Weber itu menyampaikan bahwa perubahan sosial itu tergantung dari 2 aspek. Nah, ada 2 teorinya. Yang pertama adalah perubahan yang solidaritas yang bersifat mekanik maupun solidaritas yang bersifat organik. Nah, ada satu perubahan yang kemudian bisa datang karena memang individunya ingin berubah. Nah, ada juga perubahan yang itu sebetulnya hasil daripada desain sebuah organisasi pemerintah. Nah, jadi hadirnya peran pemerintah itu sangat penting untuk mendesain perubahan pada suatu wilayah, baik itu daerahnya maupun juga sumber daya manusianya. Nah, dengan cara apa? Tentu banyak cara. Nah, pemerintah itu kan sudah dikasih kewenangan, kekuasaan, pendanaan dari pemerintah pusat. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelola ini? Ini yang menjadi satu PR besarnya. Nah, bagaimana ide yang harusnya digunakan untuk membangun itu? Nah, saya sampaikan ke mereka, kebetulan Pak Ketum, saya juga saat ini karena berangkat dari kegelisahan itu, saya dan teman-teman itu cukup aktif. Nah, cukup aktif untuk. Jadi gini, yang saya lihat tuh ya. Rahmat Moni ini generasi kedua yang sudah ada di Jakarta. Dan saya lihat sudah cukup matang. 15 tahun? 15 tahun. Banyak sekali menghadapi pukulan-pukulan hidup. Tapi tempaan hidup, dan dia bisa lolos. Salah satu yang bisa lolos. Salah satu yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Dan jaringan yang kuat. Pertanyaan saya adalah, mau nggak kamu pulang untuk memperbaiki buruh? Ketika di Jakarta ini kamu sudah hidup mungkin ya cukup lah. Cukup, dan dengan kenyamanan ibu kota, mau nggak pulang ke buruh? Ya, yang tempatnya cuma kecil, sepi. Dan karena ini tidak banyak, dia generasi kedua. Generasi pertama hanya 4 orang, generasi kedua hanya 20 orang. Dan sekarang udah ribuan ya. Ya, walaupun sekarang sudah banyak, tapi bagaimanapun juga dia punya pengalaman kedua. Dan teman-teman yang sukses di Pulau Jakarta ini, di Surabaya juga, dimungkinkan nggak diajak balik ke Pulau Buru untuk membangun. Pertanyaannya adalah itu, mau nggak Rahmat Moni ini pulang ke buruh untuk membangun buruh? Jadi baik terhadap saya sendiri maupun terhadap teman-teman saya yang proses di Jakarta, saya sampaikan wajib pulang ke daerah. Nah, setelah kita sukses menimba ilmu pendidikan di tanah rantau, kita wajib pulang untuk membangun daerah, mengabdikan ilmu kita, pengetahuan kita, maupun basis jaringan yang ada untuk membangun daerah. Mengabdi kepada leluhur, para orang tua. Ya, kalau hanya untuk adik-adik, kalau hanya untuk diri sendiri ngapain? Nah, kenapa? Karena berangkat dari kegelisahan kita berangkat ke Jakarta itu karena kegelisahan, keterbelakangan pendidikan yang ada di sana. Nah, maka mendorong kita untuk berangkat ke Jakarta, tentu semangat utamanya kita sampai di Jakarta belajar pintar dan akan kembali untuk membangun daerah. Nah, cocok. Nanti kita ada segmen khusus. Jadi setelah kita kupas tuntas Pulau Buru, coba tolong siapkan diri Mas Moni. Seolah-olah ada calon Bupati Pulau Buru. Jadi bagaimana seandainya Anda menjadi Bupati Pulau Buru Selatan? Nanti kita minggu depan ya. Kita bicara tentang seandainya Rahmat Moni menjadi Bupati Buru Selatan, apa yang akan dilakukan? Mau dan mau ini tidak? Ini belum mau dulu. Konsepnya kayak apa? Seandainya Rahmat Moni menjadi Bupati Buru Selatan, apa yang akan dilakukan? Jangan kritik sudah, advice sudah. Nah, seandainya Anda menjadi bupati, tolong dibikin konsepnya. Nah, kita bincang-bincang di episode yang akan datang. Baik, ini Pak Kris ini kayaknya ngasih dukungan nih kayaknya. Siap. Ngasih dukungan politik. Siap. Ini apa namanya? Nanya anak muda, saya tuntut poin aja. Ya, bagaimanapun juga kan kader dia kita. Kader RKIH. Ya, jadi gini, maksud saya adalah bahwa anak muda harus berani tampil. Anak muda harus berani unjuk diri dan berani setidaknya gagasan. Jadi paling tidak kita minggu depan kita bincang-bincang gagasan Rahmat Moni untuk Buru Selatan. Temanya begitu. Bagaimanapun juga kemarin kan dia Wasekjen Badan Relawan Prabowo. Sampai sekarang.
Jadi sampai sekarang Ramruni masih di Badan Relawan Prabowo, Wakil Sekjen, kemudian Sekjen di Buruh apa? Pemuda Buruh Bersatu, kemudian juga jabatan-jabatan sosial lainnya. Jaringan-jaringan ini harus dimanfaatkan untuk membangun buruh sejahtera. Karena ini modal sosial yang dimiliki, jaringan yang dimiliki di Jakarta, maka sudah waktunya Monik menyiapkan diri dan membuat sebuah konsep. Ketika Pak Kris sudah berfakta, meja makan selanjutnya. Terima kasih. Membangun buruh sejahtera.